Kalian yang gak pengen rebutan slot, kalian bisa langsung VIP aja, donate ke Dana. Nomor Dana di jejak pendapat sebelah pojok kiri atas. 3 game 11.000 ya guys, 3 game 11.000. Welcome teman-teman yang baru join. Kalian yang mau ikut langsung tap-tap layar aja. Sorry tadi Glenn gue kick karena gue ngeliat tuh tap-tap layar kocak. Wajib udah follow TikTok ya guys. Habis ini aku langsung invite ke custom ya. Oke, kita mulai di babak pertama. Tentunya ke arah dalam draft pick terlebih dahulu, dan sudah ada 10 pemain yang berparticipation di babak pertama, dimana ada Kitsune, ada Farelizet, ada Sunshine, Aka, dan Jiki, bahkan ada Mega Chan, ada Evos, bahkan ada Hana Smine, serta Ars dan Taka. Dimana kali ini mereka sudah menutup 4 hero band dengan Saber, X-Borg, bahkan ada Roger dan Hellcard. Menariknya first pick ke arah para pasukan dari tim biru, dimana ada Argus yang menjadi first pick pertama, dan tentunya teman-teman dari tim merah mereka kembali mengamankan Link menjadi first pick, dan ada Zuxin juga menjadi hero kedua yang diamankan. Dan menariknya juga walaupun ada Link dan Zuxin yang diamankan para pasukan dari tim merah, tapi Hayabusa menjadi jawaban para pasukan dari tim biru dengan second priority pick pertama yang mereka lakukan. Dan tentunya kali ini ada Foveus, mungkin maybe lebih mengarah ke arah Das, permainan Das yang akan dimainkan ke arah para pasukan dari tim merah, mungkin ke arah Zuxin. Tapi akan sulit sih, karena Zuxin ini mobilitas yang cukup tinggi juga, sehingga akan sulit sekali untuk di pick off. Terlebih lagi kita ketahui ya guys, ini agak sulit sebenarnya untuk berada di area team fight ketika ada hero Zuxin, yang kita ketahui dia itu mencari positioning yang pas untuk mendapatkan skill-skillnya agar bisa terpakai dengan cukup baik. Welcome ya. Boleh kamu kalau pengen ikut langsung join saluran WA. Sistemnya rebutan slot, yang pengen main satu squad 20 ya guys. Satu squad itu 20 teman-teman. Oke, menariknya para pasukan dari tim merah, dimana mereka kali ini bermain Terizla, dan bahkan ada Kufra kali ini yang kembali diamankan teman-teman dari tim merah. Kau live lagi kapan? Aku live lagi besok dong. Aku tuh live-nya kadang cepat, kadang lama guys, tergantung ngelihat situasi sih. Kalau situasinya memungkinkan, ya udah guys. Kalau yang mau pengen VIP kali ini ada 4 slot ya guys, kosong, 4 slot VIP-nya kosong. Thank you tadi yang udah love orange, makasih Lasit. Thank you ya udah love orange. Siapa lagi yang love orange ya? Kitsune, makasih Kitsune. Oh iya, Samford nggak main loh. Minato, kalau pengen VIP langsung donate aja ya. Syaratnya bisa langsung join ke saluran WA. Saluran WA aku di bio TikTok. Oke, kita lihat ke arah teman-teman dari tim merah. Ini draftnya cukup menarik ya, dengan adanya Beatrix. Kita berbicara soal Beatrix, sebenarnya ini high ground cukup kuat dengan adanya Beatrix, bahkan dengan hero moment yang lagi OP juga. Ada Terizla dan Kufra. Wow, ini kombinasi yang menarik dengan draft pick pertama di babak pertama oleh para pasukan dari tim merah, dan menariknya juga tim biru, dimana mungkin kali ini akan ada Argus Gotland sudah pasti dengan Roamer Grok ya, dan ada Vex sana. Hayabusa juga, dengan adanya Hayabusa, Link sama-sama mempunyai mobilitas yang tinggi, bahkan mereka bisa memegang satu buah laning jauh. Tadi aku udah jelaskan di babak pertama tadi yang berparticipation 10 pemain kita yang habis rebutan slot ya. Jadi kalian yang pengen ikut main, kalian bisa langsung ikut rebutan slotnya lewat saluran WA. Saluran WA aku ada di bio TikTok ya. Sistemnya rebutan cepet-cepetan guys, tap-tap linknya. Cepat-cepat dia dapat. Makasih Aryo udah tap layar. Udah love orange. 11k 3 match tamam. Iya benar banget, langsung download ke Dana ya. Nomor Dana di jejak pendapat sebelah pojok kiri atas. Tapi tadi kita sudah ngelihat nih ada pergerakan dari seorang Ars yang masuk ke area purple buff, sehingga mungkin Sunshine yang masih bisa melakukan inisiasi dengan lebih cepat, melakukan setupnya dengan lebih cepat, sehingga Buff bisa berhasil untuk menghindar adanya satu pergerakan agresivitas yang sempat diberikan seorang Ars. Tentunya juga purple buff mengawali hari kedua jungle tim kali ini, dan lagi-lagi sepertinya ada pergerakan flicker yang harus kembali dibuka, dan Aka berhasil menciptakan momen pressure dengan memberi 1 poin kill ke arah seorang Jiki, dengan first blood pertama diamankan ke arah para pasukan dari tim biru.
Menarik banget sebenarnya permainan di early game oleh teman-teman dari tim biru sendiri, dimana tadi kita lihat Mega Chan yang menjadi satu buat targeting utama terlebih dahulu dan dia harus tertag dan lebih awal dan tidak ada coveran dari teman-temannya, dan sehingga itu malah membuat dia harus kehilangan satu nyawanya di early game. Dan menariknya kita melihat adanya pergerakan seorang Sunshine yang sudah level 4 terlebih dahulu. Ada satu shadow yang pastinya akan dibentuk. Mega Chan masih dengan level 2-nya. Kita mengetahui tadi di early game dia sempat tertag dan lebih awal, sehingga seorang Aka akan lebih cepat untuk melakukan setup level kali ini. Tapi menariknya, seorang Hanas main kembali masuk di area top lane dan satu buat MS Blaze pun berhasil didapatkan. Kitsune tertag dan ada turtle pertama di menit 15 detik yang akan datang di area bottom lane. Ini akan menjadi pergerakan pressure yang akan di setup kedua tim kali ini. Dan menariknya mungkin seorang Sunshine mencoba untuk menahan inisiasi terlebih dahulu. Kita mengetahui dengan adanya turtle sehingga shadow kill yang kembali tertahan, turtle pun sudah mulai kembali berada di area pertempuran. Belum ada setup, belum ada pergerakan yang kita lakukan kedua tim kali ini mereka. Tapi Sunshine yang kita ketahui agak sedikit dibuat low, kehilangan 2 bar nyawa, sehingga ini agak sulit untuk setup tanpa adanya rekan-rekan timnya, sehingga mungkin harus ada backupan terlebih dahulu. Bahkan ada gangguan kecil di area purple buff seorang Hanas main, tapi satu buat Herald Revenge pun kembali masuk. Retribution masih harus kembali terpakai, tapi ada satu penalty zone di area backline. Mega Chan mencoba untuk masuk, bahkan Hanas main mencoba untuk memberikan satu follow up damage ya. Para pasukan dari tim biru mereka masih bisa berhasil melakukan setup. Hanas main tertag dan bahkan 3 rekan tim terelimination dengan double kill yang dipegang kendali seorang Jiki. Dan ini kita menyadari dengan adanya turtle, bahkan seorang Sunshine masuk dengan satu shadow kill yang membuat keberadaan Ars tertag. Dan lagi-lagi para pasukan dari tim merah mereka di early game harus kehilangan 4 rekan timnya, dan itu menjadi keunggulan besar untuk teman-teman dari tim biru sendiri, dimana Sunshine berusaha untuk mendapatkan pressure-nya, tapi ada follow up damage yang berhasil diberikan seorang Kitsune, membuat tim merah kembali harus kehilangan rekan-rekan timnya. Turtle yang masih free, tapi belum ada pergerakan setup. Sunshine yang tadi masih memprioritaskan adanya team fight dibanding objektivitas turtle, tapi itu menjadi keuntungan besar sebenarnya walaupun mereka mencoba untuk melakukan team fight-nya. Itu membuat para pasukan dari tim merah yang mau gak mau mereka harus kehilangan 5 rekan tim sekaligus di area team fight. Pertempuran yang sempat terjadi membuat tim biru berhasil men-setup adanya turtle pertama. Area purple buff menjadi targeting para pasukan dari tim merah. Satu buat Herald Revenge kembali dilepaskan, tapi tim merah sendiri pun mereka berusaha untuk mengimbangi satu buah ritme tempo dengan tertinggalnya gold. Ini 12.000 gold yang diperoleh para pasukan dari tim biru. Tim biru mereka cukup unggul, dan ini akan menyulitkan teman-teman dari tim merah sendiri untuk mengimbangi. Mungkin mereka bisa membawa game ini ke area late game. Ditambah lagi di mana di area top lane sendiri Kitsune yang masuk mencoba untuk memberikan satu buah agresivitasnya. Ada follow up damage yang sempat diberikan seorang Jikai dengan Ethereal Guard yang diberikan di area top lane. Kitsune yang sudah pasti akan memberikan follow up damage yang cukup besar para pasukan dari tim merah. 7 skor yang diperoleh tim biru di sini mungkin menjadi keuntungan besar, dan bahkan mungkin maybe harus dikejar dengan lebih cepat. Satu buat Tempest of Blast pun kembali harus dilakukan dari seorang Hanas main. Lagi-lagi satu shadow kill yang berusaha untuk dibuka. Ars mencoba untuk mundur kembali, tapi ini bencana. Satu follow up damage diberikan dari seorang Hanas main berusaha untuk mendapatkan pressure-nya. Para pasukan dari tim biru mereka berhasil untuk mengimbangi satu buah ritme tempo. Pertempuran yang mulai kembali di reset, dimana mungkin ada seorang Evos mencoba untuk menarik keberadaan seorang Jikai. Jikai tertag dan sudah pasti 3 rekan tim tertag dan 12.000 gold. Kembali mencoba untuk dikejar gold yang sempat tertinggal para pasukan dari tim merah, walaupun mereka kehilangan satu inner turret di area top lane. Masuk Minato nanti habis ini ya. Pertempuran yang kembali harus di reset, dimana kali ini teman-teman para pasukan dari tim merah sendiri mereka mencoba untuk mengimbangi satu buah ritme tempo. Aka yang mencoba untuk mendapatkan pressure-nya, tapi ada satu follow up damage yang kembali dilepaskan sebisa mungkin, dimana satu buah penalty zone dan bahkan Herald Revenge mencoba untuk all in ke arah seorang Aka, tapi di area yang berbeda, dimana Sunshine berhasil mendapatkan satu follow up damage dan Taka pun kembali juga tertag, dan sama halnya seorang Aka. Wah, ini pertukaran yang mahal antara dua tim kali ini. Mereka sama-sama mencoba untuk mendapatkan pressure masing-masing di area laning, walaupun nyatanya mereka sama-sama juga kehilangan 2 rekan timnya di area lini pertempuran. Bahkan dengan turtle kedua pun yang berada di area bottom lane, ini bisa menjadi targeting utama terlebih dahulu. Oh no, satu buat Tempest of Blast kembali dilepaskan. Para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk mundur. Hanas main masih bisa melakukan survive-nya kembali. Ada satu buah follow up damage yang berhasil dilakukan. Para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk mundur kembali. Follow up damage mulai kembali dilakukan. Hanas main masih bisa melakukan survive-nya. Oh no, Sunshine mencoba untuk masuk kembali, berhasil membuat seorang Hana tertag, dan dengan purple buff pun akan menjadi targeting utama tim biru. Mereka agresivitas bermain bahkan tidak memberikan space sama sekali para pasukan dari tim merah untuk mendapatkan pressure momennya kali ini. Ada Hunter
adanya satu buah Sky Piercer menjadi item kedua yang diamankan keberadaan seorang Sunshine, dimana tadi ada Heptas menjadi item pertama, tapi dengan Perfect Turtle ketiga yang kembali menjadi targeting utama para pasukan dari tim biru sendiri. Pertempuran yang kembali harus di reset, dimana Turtle berhasil di setup sudah pasti karena tidak ada gangguan sama sekali, dan adanya invasif jungle harus kembali diprioritaskan. Kita mengetahui perbedaan level yang cukup jauh, tertinggal 2 level. Ini akan menyulitkan para pasukan dari tim merah untuk mengimbangi salah satu damage yang akan diberikan teman-teman dari tim biru. Bahkan di area mid lane sendiri, tim merah dimana mereka mencoba untuk defensif area mid lane-nya, mencoba untuk commit, walaupun kita ketahui emang tim biru mereka berusaha untuk mendapatkan pressure di area mid lane dengan mengamankan beberapa invasif jungle. Bahkan lagi-lagi area bottom lane, pergerakan para pasukan dari tim merah berusaha untuk mendapatkan pressure-nya, dimana Mega Chan berusaha untuk ke defensif kembali area utara bottom lane-nya. Pertempuran demi pertempuran mulai terjadi. Area impulsif jungle masih menjadi targeting utama, tapi keberadaan seorang Paralyzed sebisa mungkin mencoba untuk area red buff yang menjadi targeting utama kembali. Hana yang sulit sekali untuk mendapatkan area impulsif jungle, dimana ada zoningan yang diberikan seorang Paralyzed. Kembali dengan coverannya, ada Ars dengan boncing ball, tapi keberadaan para pasukan dari tim merah kembali harus kehilangan 2 rekan tim di dalam pertempuran, dimana ada momen yang diberikan seorang Paralyzed membuat follow damage yang diberikan seorang Sunshine dengan shadow kill yang berhasil membuat para pasukan dari tim merah kehilangan 3 rekan tim dari pertempuran. Ini masih di menit 7, tapi dengan beberapa inner turret yang berhasil di setup, tim biru mereka cukup unggul dari sisi agresivitas. Menit 7 dengan adanya momen Turtle, Lord pertama yang berada di area bottom lane ini bisa menjadi targeting free untuk teman-teman dari tim biru. Mereka punya kesempatan untuk mendapatkan Lord pertama karena maybe dimana di early game dengan mobilitas yang mereka lakukan, setup yang mereka berikan, ini menjadikan para pasukan dari tim merah mau gak mau mereka harus mundur bermain. Evos mencoba untuk masuk, tapi itu malah menjadi pilihan yang sulit sebenarnya untuk melakukan setup atau mungkin melakukan adanya pressure, di mana kita mengetahui emang tertinggalnya 8.000 gold. Cukup jauh perbedaan gold yang diperoleh antara kedua tim kali ini, sehingga maybe teman-teman dari tim merah mereka harus lebih bisa membawa game ini karena late game. Mega Chan masih berusaha untuk defensif area bottom lane, walaupun kita menyadari itu akan sulit sekali untuk memberikan defensifnya. Kita ketahui tim biru yang sudah snubbling dengan gankingan yang mereka berikan di early game ini cukup unggul, membuat para pasukan dari tim merah sulit sekali untuk mendapatkan pressure-nya. Oke, Lord yang sudah diam-diam di setup secara Sunshine, dan bahkan tim biru mereka mencoba untuk nge-pressure, memberikan pressure ke arah tim merah sehingga tim merah terpressure dan mencoba untuk melakukan setup. Survive-nya sudah pasti, memberikan defensifnya kembali karena kita mengetahui walaupun mereka mencoba untuk memaksakan keadaan masuk area Lord itu tidak memungkinkan. Perbedaan gold dan level yang menunjukkan bahwasannya sudah tidak ada kesempatan sama sekali untuk masuk ke area Lord pertama yang di setup para pasukan dari tim biru sendiri. Pertempuran ini kembali harus di reset. Kita ketahui ada Lord pertama yang walaupun kita mengetahui Lord pertama akan lebih cepat untuk di clear, tapi impact akan lebih besar dimana mendorong beberapa whack minion. Ada beberapa zoningan mau diberikan langsung di area top lane, tapi Ars masuk dan satu Tyrant Rage-nya bahkan dikombo dengan satu buah penalty zone diberikan langsung di area backline, berhasil membuat keberadaan Kitsune ter-attack dan Flicker pun kembali terpancing seorang Paralyzed. Tapi tim merah mereka berhasil menumbangkan 2 rekan tim para pasukan dari tim biru, sehingga mungkin para pasukan dari tim biru tidak ada kesempatan untuk masuk terlalu jauh ke area base turret. Lord yang masih cukup jauh berdatangan ke area base turret. Sebisa mungkin tim merah mereka mengimbangi ritme tempo dan bahkan berusaha untuk defensif area base turret. Dengan momentum yang sempat diberikan seorang Ars itu menguntungkan tim merah, sehingga tim merah masih ada celah untuk memberikan defensif, tapi shadow kill kembali dilepaskan dan membuat keberadaan Taka ter-tag. Dan Taka melupakan bahwasannya seorang Sunshine ada Sky Piercer, tapi damage turret yang masih membuat seorang Sunshine ter-shut dan terkenanya satu damage turret kali ini. Oke, para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk mundur. Mega Chan satu penalty zone yang tidak memberikan hasil yang cukup baik. Ada Eternal Guard yang sempat dikonekin langsung. Tim merah sendiri mereka mencoba untuk memberikan defensifnya kembali, dan bahkan lagi-lagi area bottom lane dimana mungkin maybe ada Lord pertama yang kembali masuk ke area base turret. Tim merah mereka mulai terpressure, tapi masih ada Seal Halberd yang menjadi item jawaban seorang Kitsune. Mencoba untuk mendapatkan si Halbertnya terlebih dahulu, tapi ada di area berbeda di mana satu buat Tempest of Light seorang Hana Spine mencoba untuk mundur kembali. Damage para pasukan dari tim biru cukup besar, dan bahkan mau gak mau tim merah sendiri mereka mencoba untuk melakukan defensifnya terlebih dahulu. Mau gak mau ini di menit 10 mulai terbawa. Maibika akan dibawa ke area late game, tapi wow, Evos terlalu overcommit, terlalu keluar dari zonanya, sehingga itu malah menjadi satu kerugian besar untuk diri dia sendiri.
Oh, Tyra Threads kembali dikonekin langsung dari seorang Ars, tapi keberadaan seorang Kitsune yang menolak untuk masuk ke area momentum. Dia masih bisa melakukan survive-nya, menghindar dengan pergerakan-pergerakan kecil para pasukan dari tim merah sendiri. Pertempuran yang harus kembali mundur, di mana dua tim kali ini mereka mencoba untuk tidak melanjutkan adanya momen inisiasi. Oke, tim merah di mana satu bot Tyra Threads pun kembali dilepaskan, dan bahkan lagi-lagi ada satu bot TP11 kembali dilakukan. Para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk mundur kembali. Ada zoning demi zoning dengan shadow kill from Kitsune atau Sunshine kembali masuk, tapi kembali Sunshine terjebak dan terperangkap di area outer turret dan tentunya dia akan tertek dan kembali, tapi inner base turret kembali dilakukan. Oh no, zoning mulai diberikan langsung di area base turret. Para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk mendefense area base turret ya, walaupun double kill berhasil diperoleh, dan bahkan para pasukan dari tim biru mereka menutup pertandingan di babak pertama dengan kemenangan mutlak yang mereka peroleh. Aku lagi ke apa dua. Raka, kamu join saluran WA ya Raka? Join saluran WA Raka. Oke, kita mulai di babak kedua, di mana sudah ada yang berparticipation, ada hal-hal baru lagi ya, orang-orang baru. Kali ini ada Taka, masih ada Taka, ada Minato, ada Hehehe lagi, ada Wan, ada Eleven, ada Vincent, ada Iref, dan Riken Aye Nebula yang berpartisipasi di babak kedua. Sebelum itu teman-teman yang baru join yang pengen ikut main custom gratis bisa langsung join saluran WA. Sistemnya mainnya rebutan slot ya guys, jadi cepet-cepetan sama teman-teman yang lain. Kalau pengen VIP 11.000 3 match, per matchnya 5.000 bang, tapi VIP-nya lagi penuh ya. Jadi mainnya rebutan slot aja sama teman-teman yang lain. Oke, kita udah lihat di babak kedua dengan 4 hero yang ditutup, di mana ada Saber, Hayabusa, dan bahkan ada Link dan Zack, serta di mana tim biru kali ini mereka mencoba untuk first pick adanya Roger lagi ya. Rogernya kembali menjadi first pick kali ini. Oke, tadi udah ada Roger yang menjadi first pick pertama teman-teman dari tim biru. Dan menariknya tim merah kali ini masih ada Hero Zuxin dan Hellcard. Akhirnya di babak kedua terlepas lagi. Tim merah yang tidak ingin rugi kembali lagi mengamankan adanya Hellcard. Dan menariknya tim biru lebih mengarah ke arah support dengan Rafaela dan Jolian yang kembali diamankan teman-teman dari tim biru sendiri. Oke teman-teman, sambil di tap-tap layar ya, wajib udah follow TikTok aku yang pengen ikut. Oke, ada hero Chow lagi yang kembali didapatkan. Sepertinya tim merah ini lebih bermain ke arah single target ya guys. Kalau kita udah lihat nih, ada 2 hero single target yang kembali didapatkan, di mana udah ada Chow dan Hellcard yang berhasil diamankan terlebih dahulu dan menutup adanya Terizla. Karena kita berbicara soal hero-hero single target, sehingga mungkin Terizla menjadi jawaban band terakhir para pasukan dari tim merah, di mana mereka yang mengamankan Hellcard dan Chow, kedua hero yang single target dan bahkan mengandalkan instant kill, sehingga Terizla ini menjadi jawaban. Dan bahkan ada Freya yang kembali di ban. Sambil di tap-tap layarnya, makasih Rahmadiki juga udah tap layar, thank you banget. Tapi sebelum itu welcome ya guys yang baru join. Fanny, karena kita udah ngelihat tim biru nih, mereka udah ngamanin hero Roam terlebih dahulu, sehingga Fanny menjadi jawaban para pasukan dari tim merah. Fanny yang kembali diamankan, Fanny akan free banget ini karena tidak ada Cice yang akan mengganggu dia. Bahkan Rafaela pun akan bisa termakan dengan lebih cepat. Jadi berbicara soal Fanny, streakable-nya ini yang menjadi PR utama, walaupun kita ketahui di early game, permainan early game akan lebih cukup kuat teman-teman dari tim merah sendiri.
Thank you yang udah tap layar. Oke, kita udah lihat kali ini ada Taka dengan Benedetta-nya, dan bahkan ada Clint juga yang diamankan para pasukan dari tim biru dan tim merah. Kali ini kita lihat mungkinkah akan ada Claude. Oke, Claude menjadi jawaban terakhir para pasukan dari tim merah. Dari kedua hero yang diamankan, Clint dan Claude ini sama-sama mempunyai cukup power yang kuat di early maupun di late game, sehingga dia akan menjadi targeting PR utama untuk kedua hero ini. Tapi menariknya dengan adanya Fanny juga ini yang memberi jawaban ya, traffic para pasukan dari tim merah. Tim merah benar-benar mengandalkan pertahanan di babak kedua. Welcome teman-teman yang baru join. Kalian yang pengen ikut main custom bisa langsung join saluran WA, ada di bio TikTok. Sistem mainnya gratis guys, nggak dipungut biaya, kecuali kalau memang kalian nggak pengen rebutan dan nggak pernah dapat rebutan slotnya. Kalian bisa VIP, boleh banget yang slow hand, yang mungkin yang nggak bisa dapat rebutan slot di saluran WA. Kalian bisa mainnya lewat VIP guys. Oke, kita mulai di babak kedua, di mana sudah ada Petrify, 2 pemain para pasukan dari tim biru dengan Taka dan adanya Minato. Dan menariknya para pasukan dari tim merah, di mana ada Vigans juga ke arah Vincent dan 3 Flicker. Kita mulai di babak kedua. Oke, ini babak kedua yang menarik juga ya teman-teman ya, karena kita sudah melihat beberapa draft yang diamankan kedua tim kali ini. Bahkan ada hero-hero single target ke arah para pasukan dari tim merah. Kita udah melihat nih, sudah ada coveran seorang Aye di area impasif buff. Tentunya juga seorang Nebula yang kembali mencoba untuk tidak memberikan kesempatan seorang Minato mendapatkan beberapa landing, dan bahkan tidak diberikan wave minion terlebih dahulu. Aye dengan coverannya di area bottom lane membuat keberadaan Eleven yang mau gak mau dia harus bermain di belakang inner turret. Permainan yang harus dilakukan Minato kembali mencoba untuk membuka satu buah sword chain-nya. Tapi para pasukan dari tim merah, mereka mencoba untuk tidak memaksakan keadaan, tapi di area yang berbeda dengan satu buah streak cable from Iref berhasil mendapatkan satu buah impulsive jungle Lytle yang berhasil diamankan dengan streak cable-nya. Kita melihat kembali di mana mungkin ada beberapa zoningan yang diberikan seorang Vincent yang berusaha untuk memberikan zoningannya. Dan bahkan ada Aye juga yang memberikan coverannya, sehingga keberadaan seorang Hehehe yang kembali mencoba untuk memberikan juga membalaskan dengan backupan juga yang kembali diberikan. Sehingga mau gak mau juga seorang Vincent lebih bermain hati-hati, walaupun kita ketahui ada pergerakan coveran yang diberikan juga keberadaan seorang Aye di area bottom lane. Tapi di area yang berbeda di mana ada Mas Taka kembali masuk dan berhasil memancing satu flicker seorang Nebula. Wow, Nebulanya di early game ini berhasil dipancing, tapi ada streakable from Iref dengan first blood pertama membuat Eleven elimination kembali. Wow, ini kita berbicara soal Fanny dengan mobilitas yang lebih cepat untuk dilakukan, bahkan dengan streakable-nya dia akan lebih cepat untuk melakukan setup-nya. Tentunya first blood kembali di tag, dan dengan adanya perfect turtle pertama yang mulai kembali di setup para pasukan dari tim biru. Walaupun kita mengetahui emang ada satu poin kill yang berhasil diperoleh seorang Elef dengan menumbangkan keberadaan seorang Eleven, tapi dengan perfect turtle pertama yang berhasil dipegang kendali para pasukan dari tim biru, maybe ini menjadi pertukaran yang mahal dan masih menjadi pertukaran yang balance antara kedua tim kali ini. Sempat tadi memang ada satu poin kill yang berhasil diperoleh dari seorang Iref, tapi Iref mencoba untuk melepaskan turtle pertamanya di area yang berbeda, di mana mungkin tentunya masih ada coveran seorang Hehehe, dan ada Eleven juga kembali mencoba untuk mendapatkan momennya, tapi Hehehe kembali mencoba untuk memberikan targeting utama. Ada follow up damage yang diberikan seorang Iref dengan strike cable-nya. Kembali masuk, Minato terjebak di area tim fight, dan bahkan dia harus kembali mundur. Follow up damage berhasil dilakukan, tapi Hehehe masih berusaha untuk mendapatkan pressure-nya dan bisa untuk memberikan backupan untuk rekan-rekan timnya sendiri, sehingga tim fight harus dilakukan. Bahkan di mana Taka masih mencoba untuk lebih memprioritaskan adanya dua laning, memegang kendali dua laning dengan zoningan pasif yang diberikan di area mid lane. Lagi-lagi ada satu follow up damage yang dilakukan di area bottom lane. Satu buah blessing duet pun kembali tercipta. Vincent kembali masuk, bahkan once agak sulit sekali untuk mendapatkan pressure-nya. Masuknya seorang Nebula mencoba untuk mundur dari bottom lane, tapi para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk mereset adanya pertempuran kali ini. Eleven yang kembali mencoba untuk menjadi targeting utama, tapi Eleven hampir saja ada satu follow up damage dari Dark Mike Falls-nya. Oh no, hehehe, tertag, dan ada strike cable pun kembali connect dari seorang Iref, membuat pertukaran menjadi 1-2 di arah bottom lane, tapi
pertempuran yang kembali harus di-reset, dimana kita melihat dengan item pertama yang diamankan seorang Taka, ada Sky Piercer menjadi item pertama yang sepertinya menjadi targeting seorang Taka. Taka lebih mengandalkan ke arah instant kill dengan Sky Piercer menjadi item pertama. Terlebih lagi kita melihat Iref yang masih mencoba untuk lebih memprioritaskan beberapa impasif jungle, dan sudah mulai ada zoningan di area mid lane. Seperti biasa, keberadaan Turtle kedua yang sudah mulai akan berada di area top lane ini akan menjadi targeting utama terlebih dahulu, tapi Turtle yang sebentar lagi menjadi targeting utama. Tapi Iref yang tidak menutup kemungkinan masih mencoba untuk memberikan zoningannya. Satu buah streak kabel pun kembali masuk, killing spree tercipta di menit 4 dengan satu momentum. Wow, tim biru mereka mencoba untuk tidak melakukan setupnya di area Turtle, dan lagi-lagi mungkin maybe mereka akan mencoba untuk lebih memprioritaskan di area gold lane. Tapi kali ini seorang Iraf sepertinya masuk, tapi the power of retribution seorang Once masih cukup unggul. Oh, Riken tertag dan sudah pasti satu follow up damage yang berhasil diberikan seorang One berhasil membuat tim merah kehilangan seorang Riken. Tapi di area yang berbeda, di mana mungkin ada zoningan yang diberikan dari seorang Vincent dengan zoningannya. Tapi oh no, ini bencana di mana Eleven akan sulit sekali untuk masuk ke area inner Tarat. Pergerakan ini diberikan para pasukan dari tim merah, di mana mereka bermain agresivitas dan berhasil mendapatkan inner turret bottom lane-nya. Pertukaran yang mahal dengan Turtle yang didapatkan untuk kedua kalinya para pasukan dari tim biru. Area bottom lane, kemenangan mutlak landing yang diberikan seorang Vincent. Ini menjadi salah satu targeting PR utama, di mana keberadaan Hellcard dengan Dark Knight Falls-nya yang bisa sedikit memberikan gelap ke area landing map, sehingga para pasukan dari tim biru mereka akan lebih bermain hati-hati. Dan bahkan Aye kembali mencoba untuk memberikan satu follow up damage ke arah seorang hehehe, masih bisa berbalik pulang kembali. Tapi oh no, Once yang kembali mencoba untuk masuk, masih ada zoningan demi zoningan di area south lane. Satu final blow kembali dilakukan, tapi streak cable from Iraf berhasil menciptakan momennya kembali. Taka tertag dan bahkan tidak ada kesempatan sama sekali untuk berbalik survive, tidak ada coveran, dan itu akan menyulitkan dia. Sedangkan di area yang berbeda, di mana Aye sebisa mungkin mencoba untuk memberikan surprise damage oleh para pasukan dari tim biru sendiri. Minato yang hampir terjebak, tapi Minato akan menjadi targeting utama kembali. Ada tarikan demi tarikan yang diberikan seorang Nebula. Minato masih bisa melakukan survive-nya. Wan yang kembali mencoba untuk menjadi targeting utama, tapi oh no, satu follow up damage berhasil dilakukan. Minato masih bisa berhasil melakukan survive-nya, tapi ini bencana. Iraf masuk dengan streak cable-nya menutup perjalanan seorang Minato. Wan terjebak, seorang Vincent kembali masuk dengan blessing duetnya di area midlane, mencoba untuk memberikan satu gebrakan yang menarik di area midlane yang membuat tim biru kehilangan 3 rekan timnya. Oh, Taka kembali dengan final blow-nya di area backline, mencoba untuk tidak memberikan Riken berbalik survive, tapi streak cable kembali mencoba untuk diciptakan keberadaan seorang Iref. Wow, tapi ini ada buing time yang diberikan seorang Mastaka. Mastaka dengan buing time-nya berhasil menghindar dengan satu follow up damage para pasukan dari tim merah sendiri. Pertempuran ini kembali di-reset. Taka masih mencoba untuk lebih memprioritaskan adanya satu buah landing, tapi streak cable berhasil menciptakan monster kill. Tim merah mereka bermain dengan agresivitasnya dengan 20.000 gold yang mereka berhasil peroleh. Perbedaan 3.000 gold ini membuat tim biru yang mau gak mau tidak ada pilihan lain mencoba untuk melakukan setupnya di area Turtle. Minato yang kembali mencoba untuk menahan kembali inisiasi, tapi Turtle terakhir ini akan menjadi targeting para pasukan dari kedua tim kali ini. Ini udah mulai ada zoningan yang diberikan seorang Nebula. Bahkan belum ada purple buff, tapi streak cable dengan 2 dragon pun kembali diciptakan seorang Riken dengan the power of retribution berhasil dipegang kendali seorang Iref. Wow, zoningan seorang Nebula dengan petrify seorang Minato mencoba untuk mundur kembali, tapi ini bencana, tidak ada kesempatan sama sekali untuk berbalik survive. Tim merah dengan agresivitasnya membuat tim biru kehilangan 2 rekan tim di area pertempuran, bahkan inner Tarat menjadi targeting utama kedua tim kali ini. Pertempuran demi pertempuran yang harus kembali di reset. Bahkan dengan perfect turtle pertama atau terakhir masih bisa dilakukan seorang Iref dengan the power of retribution-nya. Pertempuran yang kembali reset, Iref kembali masuk dan satu streak cable yang mencoba untuk lebih mengarah ke arah para pasukan dari tim biru. Tim biru mereka masih bisa melakukan survive. One tidak ada kesempatan untuk masuk di area purple buff, membuat tim biru mereka mau gak mau kembali survive, tapi 2 dragon seorang Riken kembali diciptakan. Bahkan ada follow up damage diberikan seorang Iref masuk dengan legendarinya. Tim biru kehilangan 2 rekan tim di area pertempuran. Iref masih bisa melakukan survive dengan satu final blow diberikan seorang Mastaka. Final blow-nya berhasil membuat keberadaan seorang Iref terelimination dengan satu shutdown berhasil dilakukan, tapi Vincent di area backline menutup perjalanan
perjalanan seorang hehehe di area tim fight. Pertempuran yang cukup rapi diberikan para pasukan dari tim merah, Taka dengan zoningannya. Tapi ada pertempuran yang dilakukan dari seorang Vincent, di mana double kill berhasil diciptakan, tapi para pasukan dari tim merah mereka kehilangan seorang Irep, tapi menukarkan dengan 4 rekan tim. Itu menjadi salah satu pertukaran yang cukup mahal para pasukan dari tim merah sendiri. Pertempuran yang kembali reset, ada blazing duet, seorang Vincent berhasil masuk. Follow up damage mulai kembali dilakukan dari seorang zoningan bullying time from Vincent berhasil diberikan di area zoningan. Dan bahkan kalian Streak kembali diberikan langsung dengan follow up damage yang diberikan seorang Aya. Dark Knight Falls yang cukup mengganggu pergerakan para pasukan dari tim biru. Tim biru pun mereka kembali harus kehilangan keberadaan Minato. Minato tertagdown dan bahkan kalian ada dua Dragon kembali connect dari seorang Rikan. Zoningan seorang Nebula kembali masuk di area belakang, mencoba untuk tidak memberikan space sama sekali Wan untuk mendapatkan inisiasinya kembali. Bahkan Wan berusaha untuk defensif kembali area mid, tapi para pasukan dari tim merah di mana power mereka cukup kuat dari early game. Tarikan yang diberikan seorang Nebula menjadi PR utama kedua tim kali ini. Tapi Streak pun kembali masuk dari seorang Iref. Tapi ini agak sedikit berbahaya, dimana mungkin dengan adanya Lord pertama yang bisa menjadi targeting utama para pasukan dari tim biru, mereka mencoba untuk mau gak mau memberikan defensif. Taka yang diam-diam bermain ambus ini akan menjadi targeting PR utama. Wow, Taka kembali masuk. Satu buat zoningan, tapi ada blazing duet seorang Frian. Oh no, duet Dragon Riken kembali masuk, membuat keberadaan seorang Taka tertek dan Minato juga harus tertekan kembali. Tapi pertukaran 1 tukar 2 menjadi kerugian besar untuk para pasukan dari tim biru. Ada Dark Knight Falls kembali connect, tapi ini bencana. Keberadaan seorang Aya terlalu memaksakan keadaan untuk memberikan survive-nya, membuat tim merah kembali kehilangan seorang Aya. Tapi ini menjadi pertukaran yang mahal, dimana mungkin 3 tukar 2 dengan Streak pun diciptakan kembali seorang Iref. Tapi dengan Zabek Tarat yang masih membantu pergerakan seorang hehehe, membuat tim biru masih bisa sedikit ada celah untuk memberikan defensif mereka di area base Taratnya dengan Lord pertama yang maybe ini ada keuntungan besar atau mungkin ada kesempatan besar para pasukan dari tim merah untuk ke-setup adanya Lord pertama, karena kita mengetahui tim biru mereka sudah cukup jauh tertinggal dari sisi gold dengan 35.000 gold yang diperoleh para pasukan dari tim merah dengan bahkan 21 skor yang mereka amankan. Wow, Lord yang sudah mulai kembali diamankan, dimana mungkin ini Lord yang tertahan. Wow, tapi ini Lord yang belum di setup kedua tim kali ini, dimana mungkin masih mencoba untuk ditahan kembali. Lagi-lagi Lord yang sudah diam-diam di setup. Para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk melakukan setupnya di area Lord, dan tentunya tidak ada space sama sekali tim biru untuk masuk. Tapi Taka, oh no, Vincent masuk dengan blazing duetnya. Seorang Riref kembali memberikan satu buah Streak membuat para pasukan dari tim biru kehilangan 2 rekan tim. Vincent berhasil mendapatkan 1 poin killnya, tapi tarikan Nebula membuat keberadaan Taka masuk. Tapi 2 Dragon Riken mencoba untuk menggagalkan pergerakan seorang Taka yang berusaha untuk memberikan 1 buah Streak nya. Ada pergerakan final blow yang bercoba untuk dibuka dari seorang Taka, tapi Dua Dragon Riken menutup atau nge-cancel keberadaan zoningan yang sempat mencoba untuk dilakukan seorang Taka. Dan lagi-lagi dengan Lord pertama yang mulai berjalan masuk area base Tarat menuju ke area Ultra Tarat, ini akan menjadi targeting utama para pasukan dari tim merah sendiri. Tim merah yang mereka mencoba untuk melakukan setupnya kembali, di mana mungkin area base Tarat akan menjadi targeting utama kembali. Beberapa minion mulai berjalan masuk. Kita berbicara untuk Lord pertama mungkin akan lebih cepat untuk di-clear, tapi impact yang kita lakukan, yang kita lihat sendiri, di mana minion mulai berjalan masuk. Nebula menjadi garda terdepan, memancing 1 flicker yang harus kembali dibuka, tapi Dark Knight Falls kembali dilepaskan. Para pasukan dari tim merah, Vincent masuk dan blazing duetnya mencoba untuk memporak-porandakan para pasukan dari tim biru. Tim biru mereka mulai terporak-porandakan bahkan dengan killing spree. Seorang Nebula, masih ada Winter Crown, tapi masuknya Streak berhasil membentuk web out yang diciptakan para pasukan dari tim merah. Mereka berhasil memenangkan pertandingan di babak kedua dengan kemenangan mutlak web out yang mereka ciptakan. Yang VIP bayar berapa? VIP-nya penuh kakak. VIP-nya cuma tinggal 1 orang doang guys. Tinggal 2 orang deh. Aku lihat dulu ya. Oke, kita langsung mulai di babak ketiga tanpa nunggu-nunggu lama, di mana sudah ada yang berpartisipasi di babak ketiga. Ada Riken, ada Vincent, ada Taka, ada Jikai, ada King Samford, bahkan ada Minato Forzi, ada Glenn, ada Paralizet, dan ada Ars di babak ketiga.
Teman-teman yang belum follow TikTok aku, di follow dulu. Nanti habis ini aku prioritaskan yang belum pernah main sama sekali ya. Jadi rebutan slotnya bisa main yang belum pernah dapat slot. Oke, kita udah lihat ada Saber dan ada Kufra habis ini. Setelah ada Saber, ada Kufra, di mana juga ada Link yang kembali diamankan, dan masih ada Fanny juga yang kembali didapatkan para pasukan dari tim biru dan tim merah. Dimana sudah ada 4 hero yang di-ban, dan first pick tentunya ada Hayabusa yang berhasil diamankan para pasukan dari tim biru. Oke, sudah ada Hayabusa menjadi first pick, dan menariknya, akhirnya kita lihat chip lagi teramankan di babak ketiga ya guys. Sudah ada chip yang diamankan para pasukan dari tim merah. Mungkinkah mereka akan bermain dengan hero-hero high ground? Kembali lagi dengan adanya Safir yang berhasil didapatkan para pasukan dari tim merah sendiri. Welcome teman-teman yang baru join. Setelah adanya Chip dan Safir, menariknya para pasukan dari tim biru kembali dengan Chow, dan bahkan ada Vexana juga yang kembali diamankan. Sudah ada Chow dan Vexana, dan masih ada Popheus yang kembali diamankan para pasukan dari tim merah. Kayaknya ini Popheus ini Salford ini kemarin main Popheus curiga aku ya. Muridnya Riji banget, enjoy. Teman-teman yang belum dapat slot, kalian bisa langsung join saluran WA lagi. Nanti aku invite lewat saluran WA lagi ya. Join saluran WA di bio TikTok guys. Sistem mainnya rebutan slot ya. Tap-tap layar yuk guys, tembusin sampai 30k. Hoi Komar. Oke, kali ini sudah ada Claude yang kembali di-ban, dan bahkan ada Roger juga. Tapi menariknya para pasukan dari tim merah masih dengan Beatrix lagi kembali diamankan. Beatrixnya kembali lagi diamankan. Bahkan kita sudah lihat para pasukan dari tim biru, dimana mungkinkah mereka akan lebih bermain juga ke arah hero-hero high ground untuk nge-counter para pasukan dari tim merah kali ini. Kabarin yang pengen VIP ya, masih ada satu slot VIP lagi di next game ya. Tapi para pasukan dari tim biru menariknya kali ini sudah ada lapu-lapu, dan bahkan ada Moskov yang berhasil diamankan kembali. Lebih mengarah ke arah instant kill juga ini menariknya, karena ada Moskov, tapi Moskov harus bisa mendapatkan satu snowballing ya, sehingga harus lebih berhati-hati. Tapi para pasukan dari tim merah, dimana sudah ada Nolan yang berhasil diamankan menjadi first pick terakhir para pasukan dari tim merah sendiri. Kita tebak-tebakan draft dulu guys, mana yang cukup unggul di babak ketiga kali ini dari kedua draft yang diamankan tim kali ini guys. Boleh, kalau kamu pengen ikut bisa langsung join saluran WA ya. Saluran WA aku ada di bio TikTok guys. Tembusin tab layarnya sampai 30k yuk guys. Oke, kita mulai di babak ketiga, dimana mungkin sama-sama mengandalkan hero assassin, tapi menariknya akan ada hero-hero high ground yang akan bertempur di babak ketiga. Kita melihat kedua tim kali ini akan lebih memprioritaskan beberapa impasif jungle sudah pasti. Wow, tapi kalau kita melihat adanya keberadaan seorang Forzi dan Riken dari mid lane dengan gangguan kecil
kecil sepertinya sudah mulai terlihat dari seorang Jikai. Jikai yang masih mencoba untuk memberikan agresivitas di early game. Wow, di area top lane ada Glenn dan King Samford yang sudah one by one dari XP. Tapi menariknya emang kita mengetahui tadi ada Jikai yang memberikan agresivitasnya di early game, mencoba untuk mengganggu beberapa invasif jungle yang sempat dia lakukan seorang Ars, tapi Ars masih bisa melakukan setup dengan lebih cepat. Dan ada Lytle yang akan menjadi perebutan, tapi Forest Bolt sepertinya terjadi di area top lane, dimana Glenn tertag dan lebih awal. King Samford dengan zoningan seorang Jikai berhasil membuat Glenn tertag dan lebih awal kali ini. Oke, satu takedownan yang berhasil dilakukan para pasukan dari tim biru. Zoningan berhasil diberikan, tapi ini masih di early game. Berbicara soal early game, tentunya kedua tim kali ini akan masih sama-sama membutuhkan beberapa level dan goal terlebih dahulu. Tapi kalau kita menyadari emang ada pergerakan low yang sempat diberikan dari seorang Ars hampir saja tertag dan tapi masih bisa dihindari. Dan Minato kembali mencoba untuk memberikan satu white talknya di area bottom lane, kembali dilepaskan. Para pasukan dari tim merah mereka masih mencoba untuk menahan inisiasi, tapi Taka kali ini membuka satu shadownya kembali dilakukan, tapi masih bisa untuk dihindari. Para pasukan dari tim merah, Taka kembali masuk, ada flicker yang harus kembali diciptakan seorang Paralyzed. Masih early game tapi agresivitas sudah mulai terlihat di area bottom lane, dimana pergerakan para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk memberikan agresivitas di area bottom lane, dan bahkan ada turtle pertama yang sudah kembali muncul di area top lane. Oke, ini turtle pertama, dimana mungkin belum ada setup, tapi kedua tim kali ini kali ini pergerakan dari seorang King Samford dengan Bravest Fighter sempat mengarah ke Glenn tertag dan lebih awal. Turtle pun kembali menjadi setup para pasukan dari tim biru sendiri kali ini. Setup yang mulai kembali diamankan. Teman-teman dari tim biru mereka mencoba untuk melakukan setup di area turtle, di mana ada Samford yang mencoba untuk memberikan zoningan, tapi the power of retribution. Riken berhasil memberikan last hitnya di area turtle dengan satu buah curse out blast. Tapi menariknya Arabat sama sendiri, di mana Paralyzed again kembali menjadi targeting utama terlebih dahulu para pasukan dari tim merah. Minato gagal membackup rekan-rekan timnya sehingga membuat para pasukan dari tim biru mereka cukup unggul di early game dengan 3 skor mereka peroleh dan 8.800 gold yang berhasil dilakukan. Oke, kita kembali melihat emang menariknya tim biru dengan agresivitas, bahkan dengan rotation para pasukan dari tim biru sendiri mereka mencoba untuk lebih mengarah ke arah Paralyzed. Paralyzed pun tidak ada kesempatan sama sekali untuk keluar dari inner turret, dan mau gak mau dia harus menjadi targeting kembali. Bahkan area mid lane sendiri Minato masih mencoba untuk mencari cara untuk membuka adanya satu sword cardnya di area pertempuran, tapi Ars kembali menjadi targeting utama dengan Bravest Fighter. Masih ada Infinite Attention yang kembali connect dari seorang Forzi, tapi ada Spear of Destruction tadi sempat diberikan dari seorang Vincent. Sword card kembali terbentuk, dan bahkan King Samford tertag dan di tangan para pasukan dari tim merah, di mana Paralyzed kembali masuk, Brenatnya kembali diciptakan, tapi ada Taka yang kembali membuka satu shadow killnya, mencoba untuk diberikan langsung. Forzi masih bisa melakukan survive-nya kembali, di mana Ethereal Guard connect dari seorang Riken, tapi tim merah sendiri mereka mencoba untuk mundur kembali, dan bahkan Glenn berusaha untuk mengejar gold yang tertinggal, masih mencoba untuk memprioritaskan adanya satu buah platingan di area top lane. Tapi pertempuran kembali reset, Jikai kembali mencoba untuk masuk, Dua Dragonnya kembali tertahan, di mana ada zoning yang diberikan dari seorang Glenn terjebak dari screen fight. Ada Bravest Fighter kembali connect dari King Samford. Para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk dia memberikan kesempatan seorang Glenn untuk berbalik survive kembali, sehingga dia harus tertag, dan Minato gagal kembali untuk membackup rekan-rekan timnya. Pertempuran yang kembali harus di-reset, di mana King Samford tadi sempat memberikan satu buah dua dragonnya, tapi nyatanya di area bottom lane sendiri Paralyzed membuat keberadaan seorang Vincent tertag. Dan masih ada satu buah momentum yang kembali dilakukan dari seorang Minato, bahkan di area bottom lane sendiri pergerakan keberadaan seorang Jikai. Walaupun kita ketahui tadi ada surprise damage diberikan seorang Paralyzed, walaupun tadi Paralyzed sempat di early game dia di tag dan lebih awal, tapi nyatanya dia masih bisa mengimbangi satu buah ritme tempo. Turtle yang sudah mulai diberikan langsung atau mulai kembali di setup. Para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk melakukan turtle, tapi the power of retribution seorang Taka masih bisa melakukan setup turtle dengan double kill. Kembali didapatkan Bravest Fighter seorang King Samford, membuat keberadaan seorang Paralyzed tertag, dan Forzi masih mencoba untuk memberikan defensif di area mid lane sebisa mungkin. Tapi para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk connect. Riken kembali mencoba untuk mendapatkan momen pressure-nya. Zoningan para pasukan dari tim biru memukul mundur Forzi agar tidak ada kesempatan sama sekali memberikan defensif di area mid lane. Enchant Talisman kembali menjadi jawaban item pertama yang berhasil dilakukan seorang Riken,
dengan Enchanted Talisman menjadi item pertama. Tim merah sendiri mereka mencoba untuk mundur, tapi ada satu buah Inner Turret Bottom Lane yang kembali menjadi targeting utama para pasukan dari tim merah kembali diamankan. Ini kita lagi main custom ya Bang Andi. Kalau kamu pengen tahu VIP-nya, kamu baca jejak pendapat sebelah pojok kiri ya. 5k per match Bang kalau custom. Halo Do. Wow, Riken. Satu kedua Dragon kembali diciptakan. Forzi masih bisa menjaga positioning dengan cukup baik di area belakang, tapi ternyata ada satu Spear of Destruction sepertinya mulai terlihat dari mid lane tim biru, dimana mereka berhasil memenangkan laning pace-nya. Bahkan di area inner turret south lane berhasil diciptakan Paralyzed. Oh no, Taka kembali membuka satu buah shadow kill-nya, tapi ternyata para pasukan dari tim merah mereka lebih memilih untuk melakukan survive-nya kembali. Terlalu berbahaya untuk melanjutkan inisiasi pressure, dimana mungkin area mid lane menjadi targeting seorang Vincent kembali. Riken kembali masuk, Forzi terjebak, dua Dragon kembali connect, satu follow up damage kembali dilakukan. Forzi berhasil memberikan satu buing time-nya, berhasil menghindar dengan follow up damage yang sempat dilakukan para pasukan dari tim biru sendiri di area backline. Lagi-lagi Brevis Fighter sempat dilakukan, tapi ada sword card kembali dibuka. Para pasukan dari tim merah Downing Light kembali dilepaskan, tapi para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk mendapatkan survive dan zoning yang diberikan dari seorang Paralyzed. Brevis Fighter seorang King Samford berusaha untuk langsung masuk. Ada satu Spear of Destruction kembali diberikan. Tim biru mereka mencoba untuk memberikan pressure-nya dan membuat para pasukan dari tim merah kehilangan 2 reka tim. Pertukaran 2 tukar 1 ini menjadi pertukaran mahal yang didapatkan para pasukan dari tim biru sendiri. Dimulai ada satu buah Renner's Apathy kembali diberikan dari seorang Paralyzed. Diam-diam ada zoningan yang didapatkan dari seorang Vincent, dimana mungkin inner turret bottom lane menjadi targeting seorang Vincent dengan objektivitas yang berhasil dilakukan. Tapi oh no, Vincent berusaha untuk mundur kembali. Ada follow up damage diberikan dari seorang King Samford dari backline. Brevis Factor yang tercipta, dan bahkan para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk mendapatkan pressure, tapi nyatanya pertempuran sepertinya harus di-reset kembali. Tapi ini kehilangan purple buff seorang Ars akan sulit sekali untuk diimbangi. Downing Light kembali diberikan para pasukan dari tim merah. Mencoba untuk mundur, Spear of Destruction kembali mencoba untuk masuk, dimana mungkin pergerakan kecil teman-teman dari tim merah ada double kill yang sempat diciptakan. Kehilangan 2 rekan tim di area pertempuran dengan 70 detik yang akan datang ada Lord pertama, dimana item pertama seorang Taka. Tentunya sudah ada Sky Piercer, dan menariknya kali ini kita sudah lihat ada Hunter Strike, ada Sky Piercer, menjadi 2 item pertama jawaban yang diamankan. Bahkan ada Heptasis, 3 item yang berhasil diamankan, lebih mengandalkan ke arah instant kill dengan 3 item pertama yang diamankan seorang Taka. Dan menariknya teman-teman dari tim merah sendiri pun juga di menit 8 mereka sudah bahkan kehilangan beberapa inner turret-nya. Dengan 29.000 gold yang berhasil diciptakan para pasukan dari tim biru di early game, dengan agresivitas permainan yang mereka lakukan, membuat tim merah agak sulit sekali. Tapi kali ini Riken, ada Jikai kembali mencoba untuk menjadi targeting utama. Satu shadow kill mencoba untuk ditahan kembali, tapi Downing Light kembali diciptakan para pasukan dari tim biru. Mereka kembali harus menciptakan 2 poin kill yang diamankan. Paralyzed masih ada Wind of Nature kembali connect, tapi oh no, ini bencana di mana King Samford kembali masuk dengan satu Brevis Fighter-nya. Tim merah kembali harus kehilangan 3 rekan tim di area pertempuran. Menariknya seorang Forzi masih bisa melakukan inisiasi buing time dengan positioning yang cukup baik diberikan, tapi mereka kembali harus kehilangan beberapa inner turret-nya di area babak ketiga kali ini dengan Lord pertama yang mulai berada di area bottom lane. Para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk memberikan defensifnya kembali, di mana ada zoningan demi zoningan mulai dilakukan. Dan bahkan kali ini satu buah Downing Light masih bisa diciptakan para pasukan dari tim merah. Mungkin para pasukan dari tim merah, tapi oh no, ini bencana. Satu buah shadow kill kembali dilakukan, dan bahkan para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk masuk. King Samford memberikan zoningan dengan Brevis Fighter-nya mulai tercipta. Inner turret bottom lane menjadi targeting utama, tapi Downing Light mulai diamankan langsung. Oh no, tim merah mereka diporak-porandakan di area base turret. Keberadaan mega kill yang diciptakan seorang Taka ini menjadi targeting utama. Tim merah sendiri mereka berusaha untuk defensif kembali area base turret-nya, dan bahkan ada beberapa wave minion mulai
berjalan masuk tapi kehilangan beberapa inner turret di area outer turret. Ini bisa menjadi targeting utama. Lagi-lagi area base turret mencoba untuk defensif kembali. Para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk bermain agresivitas, walaupun kita mengetahui dengan minimnya outer turret atau mungkin minimnya minion wave, mau gak mau tim biru mereka harus melakukan inisiasi survive-nya kembali dan tidak melanjutkan adanya pertempuran. Kita mengetahui terlalu berbahaya untuk memaksakan keadaan melakukan satu buah inisiasi di area base turret. Tidak ada wave minion, mau gak mau pertempuran pun kembali di reset kedua tim kali ini. Itu udah ada Wind of Nature yang kembali didapatkan para pasukan dari tim merah. Bahkan ada Oracle yang sudah diamankan seorang Samford juga menjadi jawaban. Dan lagi-lagi kita melihat belum ada setup Lord yang diamankan, tapi para pasukan dari tim merah mereka masih bisa untuk mengamankan atau mungkin menolak untuk tunduk lebih cepat, dimana mereka masih bisa memberikan satu body defense dari base turret. Walaupun kita mengetahui seorang Taka dengan satu retributionnya berhasil men-setup adanya Lord pertama. Lord yang berhasil dilakukan dengan base turret tersisa. Para pasukan dari tim merah mereka berada di lini bencana. Mungkinkah mereka bisa defensif pada base turretnya, atau mungkinkah ini bisa menjadi akhir dari segalanya? Oke, tim merah mereka akan memberikan defensifnya terlebih dahulu dengan Lord pertama yang menuju masuk langsung ke area midland di menit 11:40 detik. Lord pertama yang sudah mulai kembali masuk ke area base turret. Oh no, para pasukan dari tim merah mereka berada di lini bencana. Mungkinkah mereka bisa mendapatkan momen pressure dengan defensif yang harus mereka berikan dengan 3 laning yang berjalan masuk. Keberadaan seorang King Samford menjadi garda terdepan. Brevis Factor yang kembali dilepaskan di area yang berbeda, di mana Shadow Kill kembali dilakukan dan bahkan Archer Attack. Dan para pasukan dari tim merah mereka terporak-porandakan, di mana seorang The Web Dragon kembali dibuka dari seorang Jikai. Bahkan Lord yang mulai kembali masuk dari base turret. Masih ada Wind of Nature, tapi ini bencana. Para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk mengakhiri pertandingan di babak ketiga dengan kemenangan mutlak yang mereka ciptakan. Thank you guys yang udah love Orange ya. Tetap layar lagi yuk.